Meninjau kajian geografis, India, atau disebut Pula Barat Ganaraja, mencakup wilayah seluas kira-kira 3,28 juta km persegi, dan membentang dari ketinggian pegunungan Himalaya di utara hingga kawasan pesisir yang mempertemukan antara Laut Arab di sisi barat dan Teluk Bengal di timur. Negara ini telah dihuni manusia sejak 55.000 tahun lalu, hingga menjadi tempat kelahiran salah satu peradaban tertua sedunia. Menurut PBB, India merupakan negara dengan populasi terbanyak sedunia per tahun 2023. Dengan lebih dari 1,428 miliar jiwa penduduk, India melampaui berturut-turut Republik Rakyat Cina, RRC, Amerika Serikat, AS, dan Indonesia. Dari angka tersebut, hampir 80%-nya menganut agama Hindu. India merupakan negara sekuler. Karena itu, pemerintah India idealnya tidak berpihak pada agama tertentu, namun melindungi dan mengayomi seluruh umat agama-agama. Meski demikian, belakangan ini telah muncul kecenderungan riak-riak konflik antar umat di negara itu, salah satunya yang paling banyak mencuri perhatian, adalah soal yang menyasar kaum muslimin setempat. Lebih lanjut, soal konflik antara kelompok-kelompok Hindu dan Muslim di India bersifat sistemik, dan terjadi sejak beberapa dekade terakhir. Konflik secara komunal ini, kemudian terus meningkat sejak Narendra Modi menjadi Perdana Menteri pada 2014. Ditengarai ia didukung pihak-pihak yang berideologi nasionalis Hindu, Hindutva, di India, seperti Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS. Menurut catatan beberapa media internasional, agama digunakan para politikus BJP sebagai sarana meraih simpati umat Hindu di India. Sebut saja semisal, pada 2020 lalu terbit Undang-Undang Kewarganegaraan baru yang dinilai merugikan umat Islam. Aturan yang diikuti pendaftaran kewarganegaraan, National Register of Citizens (NRC), ini dirancang pemerintah nasionalis Hindu untuk mengusir kaum muslimin yang tidak memiliki dokumentasi kewarganegaraan India yang memadai. Demikian itu selanjutnya memunculkan banyak protes, demonstrasi pun terjadi. Namun, protes yang dilakukan elemen muslim ini dibalas aksi unjuk rasa oleh kelompok nasionalis Hindu Promodi. Pada suatu waktu, massa Hindu menyerang orang-orang Islam dengan batu, tongkat, dan batang besi di timur laut New Delhi. Akhirnya peristiwa ini menewaskan sebanyak 53 jiwa dan melukai sekurang-kurangnya 200 orang. Mayoritas dari para korban adalah Muslim. Lebih jauh, keadaan konflik umat Hindu-Muslim selanjutnya terjadi sepanjang tahun 2022. Berdasarkan data Human Rights Watch pada bulan April 2022, di negara bagian Madhya Pradesh terjadi perusakan terhadap belasan rumah dan toko-toko yang sebagian besar dimiliki orang Islam. Selain itu, pun terjadi diskriminasi terhadap 19 orang Muslim serta pembakaran rumah-rumah yang dilakukan oleh kelompok garis keras Hindu. Milisi dari RSS dan Bajrang Dal melakukan tindakan kekerasan sembari meneriakkan slogan-slogan anti-Muslim di depan masjid-masjid. Tahun 2023 juga tidak sepi dari ketegangan antara mayoritas Hindu dan minoritas Muslim. Masjid Anjuman Jama di barat daya New Delhi diserang gerombolan sayap kanan Hindu. Aksi yang menewaskan seorang imam itu terjadi hanya selang beberapa jam usai kekerasan komunal meletus di distrik tetangga, Nuh, negara bagian Haryana, yang pemerintahnya dikuasai BJP. Penyebabnya, kelompok Hindu garis keras mengadakan pawai di distrik yang dihuni mayoritas Muslim tersebut. Bentrokan berdarah ini mengakibatkan 6 orang tewas dan 50 lainnya cedera. Tak hanya itu saja, kelompok-kelompok ekstrim menarget masjid-masjid, termasuk yang bernilai sejarah di India. Baru-baru ini, Masjid Ahonji yang telah berusia lebih dari 600 tahun di New Delhi dihancurkan. Pembongkaran terjadi di tengah suasana sensitif dalam negeri ketika aktivis-aktivis ultranasionalis kian berani menyerukan penggusuran beberapa masjid terkemuka. Mereka ingin mengganti masjid-masjid itu dengan kuil-kuil Hindu. India merupakan sebuah negara yang berani dan tidak tahu malu. Kehidupan di India menyambut pengunjungnya dengan serangkaian elemen budaya dan sosial yang unik. Sekalipun telah jelas bahwa indahnya berwisata adalah merasakan budaya dan masyarakat yang sangat berbeda dari Anda sendiri, India dapat menjadi tantangan bagi mereka yang belum mengetahuinya. Dan bimbingan seperti apa yang akan kita berikan jika kita tidak menyentuh kesulitan, dan beberapa kenyataan pahit, tentang kehidupan di India. Bagi setiap orang, terutama terhadap banyak wisatawan, bepergian ke luar negeri bisa menjadi pengalaman yang menenangkan dan tanpa beban, dengan kendala terbesar adalah penundaan bagasi.
Namun jika Anda membaca situs ini, kemungkinan besar Anda setuju bahwa keajaiban kehidupan hanya dimulai ketika Anda keluar dari zona nyaman, pun India akan mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Sehubungan dengan itu, dianggap mustahil untuk benar-benar merasakan negara dan budaya baru tanpa dihadapkan pada realitas dan ide baru yang menantang norma-norma Anda. Tak selesai di situ saja, sebenarnya, kehidupan di India melibatkan kesenjangan yang besar antara si kaya dan si miskin, dan India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Namun begitu, hal ini juga yang menyebabkan negara ini sangat kaya secara budaya, jauh melampaui Amerika Serikat yang disebut sebagai tempat peleburan, melting pot. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, pun sebagai tanah air bagi salah satu peradaban tertua di dunia, India telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap seni, ilmu pengetahuan, filsafat dan tentu saja makanan dan perdagangan, dan banyak lagi. Menyadari dualitas kehidupan di India adalah hal yang penting ketika merencanakan perjalanan Anda, karena di negara dengan kesenjangan struktural, ekonomi, dan kelas seperti itu, hal-hal buruk akan selalu disertai dengan hal-hal baik. Banyak nuansa yang dibutuhkan di sini. Saya tidak ingin ada orang yang berpikir saya berbicara negatif tentang tempat yang luar biasa ini. Namun faktanya, kehidupan di India bisa sangat berbeda dari biasanya. Tujuan kami dalam artikel ini adalah untuk mempersiapkan Anda menghadapi tantangan yang mungkin Anda hadapi saat bepergian ke India. Kami bahkan menyewa editor India untuk memastikan kami tidak berbicara dengan otoritas palsu. Itu juga sebabnya kita akan membahas beberapa kenyataan pahit, dan belum cukup membahas kontribusi besar yang telah diberikan negara ini kepada dunia. Yang terakhir, India adalah dunia tersendiri dengan ratusan budaya, provinsi, bahasa, kepercayaan, dan masih banyak lagi. Mustahil untuk menyimpulkan bahwa India adalah negara yang luas dan kaya akan budaya. Beberapa hal yang berlaku di wilayah tertentu di India tidak berlaku di wilayah lain. Namun, kami masih membuat beberapa generalisasi tentang kehidupan di India untuk memberikan informasi kepada yang belum tahu. Dengan semua etnis, budaya, dan agama yang menyatu, India mungkin merupakan negara yang paling penuh warna dan penuh cita rasa di planet ini. Anak benua ini dikelilingi oleh 3 lautan di 3 sisinya dan dikelilingi oleh pegunungan Himalaya di utara, sehingga mengisolasinya dari dunia luar. Berkat perlindungan alam ini, India mampu mengembangkan beragam tradisi dan budaya unik yang menakjubkan. Meskipun bersatu di bawah satu bendera, banyak subkomunitas di India dapat membentuk sebuah bangsa tersendiri. Negara ini sudah terdiri dari 565 negara pangeran yang bertahan sebagai divisi administrasi hingga tahun 1947. Medan di negara ini juga beragam. Wilayah ini meliputi puncak-puncak pegunungan Himalaya yang bersalju, gurun tandus di Rajasthan, dan hutan yang begitu lebat sehingga seseorang hampir tidak dapat melihat satu kaki pun di depannya. Setiap komunitas yang menetap di anak benua ini telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam kehidupan masyarakat India, baik itu bangsa Mongol,